Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Mukomuko resmi menetapkan 3 orang tersangka dugaan korupsi bantuan pangan non-tunai BNPT Mukomuko tahun 2019-2021. Setelah melakukan pemeriksaan selama 3 jam lebih pada hari Senin 5 Desember 2022 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat malam tadi, akhirnya tim penyidik Pitsus Kejari Mukomuko melakukan penetapan 3 tersangka dugaan korupsi bantuan pangan non-tunai Mukomuko tahun 2019-2021 yang sumber dananya berasal dari APBN murni sebesar 40 miliar rupiah. Radiman Kasih Intel Kejari Mukomuko mengatakan ketiga tersangka tersebut masing-masing berinisial YM selaku koordinator daerah, N dan S selaku tenaga pendamping sosial kecamatan. Penetapan ketiga tersebut dilakukan setelah tim penyidik Pitsus Kejari Mukomuko memiliki 2 alat bukti kuat dan disertai adanya hasil audit kerugian keuangan negara dari BPKP sebesar 1 miliar rupiah lebih. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, ketiga tersangka tersebut diduga melakukan penyimpangan berupa pengurangan kualitas bahan pangan seperti beras, telur, sayuran, dan buah-buahan serta terjadi pengaturan oleh Korda dan tenaga pendamping sosial kecamatan sebagai pemasok bahan pangan pada iwarung untuk diambil keuntungan pribadi. Selanjutnya penyidik Pitsus Kejari Mukomuko menjerat ketiga tersangka dengan pasal Primair pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan subsidiair pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Usai melakukan penetapan, tim penyidik Pitsus Kejari Mukomuko kemudian langsung menahan ketiga tersangka dugaan korupsi BPNT Mukomuko ke Rutan Polres Mukomuko selama 20 hari ke depan. Ini kami sebutkan inisial saja ya. Yang pertama inisial Y, yang kedua berinisial M, dan yang ketiga berinisial S. Yang mana ketiga tersangka ini kami sangkakan yakni melanggar Primer pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 ayat 1 huruf A, huruf B, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Sementara kuasa hukum ketiga tersangka Taufik Hidayat meminta penyidik Pitsus Kejari Mukomuko mengusut keterlibatan pihak lainnya mengingat ada pihak ketiga yang juga ikut menerima aliran dana BPNT. Mengapa 2 kecamatan ini diambil oleh kawan penyidik dengan sesuai dengan kata Kasih tadi, bahwa ini peran tanggung jawab juga ada 2 bukti, ada bukti. Kita gali lagi kawan-kawan, itu kita gali karena ada pihak ketiga yang bermain di sini. Untuk diketahui, dalam penanganan kasus BPNT, penyidik Pitsus Kejari Mukomuko telah memeriksa sebanyak 112 orang saksi termasuk adik salah seorang pejabat tinggi Kabupaten Mukomuko. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.